Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan pada malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di tengah-tengah kita adalah Nini Karamel. Nini, Ya. kan kita selalu menghadirkan orang-orang yang kadang-kadang melakukan hal-hal mistis, berhubungan dan memanggil hal-hal atau makhluk gaib. Kamu sendiri pernah nggak sih melakukan ritual atau permainan memanggil makhluk gaib gitu? Aku pernah pas SMA dulu. Jadi kayak teman sepergaulan aku manggil arwah. Terus teman aku jadi medianya dimasukin ke dia. Terus dia itu kayak anak-anak kecil gitu, dia main mobil-mobilan. Ternyata yang masuk itu anak kecil. Terus setelah itu sembuh, hilang sendiri? Iya, hilang dikeluarin. Cara mengeluarkannya? Teman aku yang tahu, aku nggak tahu. Tapi kamu nggak takut tuh main-main kayak gitu? Takut nggak takut sih, percaya nggak percaya. Percaya nggak percaya ya? Teman kamu baik-baik aja tapi saat ini? Baik-baik aja. Ya mudah-mudahan kamu juga baik-baik aja malam hari ini ya. Kita akan mengundang partisipan yang berikut. Adalah seorang perempuan yang mengaku bersekutu dengan siluman. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Tita. Selamat malam Tita. Ya, selamat malam. Boleh kami tahu kegiatan Anda sehari-hari apa saat ini? Saya melakukan pesugihan. Pesugihan? Iya, pesugihan darah hewan. Oke, baik. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Saya ingin menceritakan kepada penonton yang ada di studio dan di rumah untuk bisa seperti saya, menjadi orang kaya. Bisa menjadi seperti saya dengan cara ritual pesugihan darah hewan. Anda saat ini merasa terbantu secara ekonomi karena pesugihan itu? Iya, kaya jelas. gitu? Saya sangat terbantu sekali dengan adanya pesugihan itu. Karena awalnya memang dulu saya awal berfoya-foya, saya menghabiskan uang, lalu saya bangkrut dan teman saya mengajak saya ke suatu tempat, ke gua. Nah, saya di sana mandi darah selama 3 hari 3 malam dan sampai saat itu esoknya hari kemudian saya mendapat pekerjaan jadi SPG. Dan menjadi SPG, saya makin lama makin naik derajat saya kerjanya sampai saya bisa punya rumah lagi, punya rumah, punya usaha sendiri, jualan bakso. Dan Oke, punya usaha, punya rumah, punya mobil, apa saja saya bisa miliki. Pesugihannya tadi mandi darah hewan. Iya. Darah betul. hewan. Hewannya apa aja? Hewannya rusa, babi yang ada di hutan. Waktu Anda ke goa itu, Anda melakukan ritual itu, mandi darah itu? Iya, betul. Saya mandi darah selama 3 hari 3 malam dan sampai saat ini saya sudah sukses. Sampai saya bisa bangkit lagi menjadi kaya. 3 hari 3 malam itu mandi darah? Iya, betul. Dapatnya dari mana? Saya dapatnya dari teman saya ngasih tahu ke saya untuk ritual pesugihan itu. Jadi menurut Anda, Mbak Tita, harta benda dan kekayaan yang Anda miliki saat ini berasal karena pesugihan itu? Iya, betul. Karena memang saya percaya dengan adanya ritual itu memang saya bisa berjanji seperti ini gitu. So, dengan melakukan pesugihan, nggak ada harga yang harus Anda bayar tuh? Ya, sampai saat ini sih senang-senang aja sih saya. Nggak ada apa-apa. Nggak ada yang harus Anda korbankan? Korban kan ada. Anda nggak takut? Ya, kalau takut sih enggak sih. Oke,
Tujuan Mbak Tita datang ke Menembus Mata Batin untuk apa sebenarnya? Saya ingin menunjukkan kalau saya punya tips untuk pesugihan untuk di sini. Saya punya caranya. Oke, baik. Anda bisa menceritakan semuanya kepada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Tita, terlahir tanggal 25 September 1983. Dia mendiami rumah bernomor 30. Sosok yang baik hati, namun dia rela melakukan apa saja demi kemewahan dan berfoya-foya. Saya melihat Tita memiliki kekuatan besar yang berbahaya. Dia bisa mencelakai siapa saja yang diinginkannya. Saya melihat Tita punya teman makhluk halus berbau busuk dan bau anyir. Bau darah yang sangat kental sekali. Malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Tita, tanggal lahir 25 bulan 9 1983 Ya. dan nomor rumah 30. Iya, betul. Tita melakukan pesugihan dan ritual yang dilakukan adalah mandi darah hewan. Iya, betul. Sampai saat ini masih sering dilakukan. Waktu Masih. itu mendapatkan pesugihan ini di goa 3 Iya, hari 3 malam 3 ada di malam. sana. Iya. Oke. Kalau saya lihat Tita ya, sangat-sangat terlalu dini untuk melakukan banyak kegiatan supernatural. Dan saya melihat di balik mata polosnya menyimpan hal gaib ya, dan bisa mencelakakan orang. Itu saya lihat dari matanya, lihat deh matanya. Karena dia memandang saya seperti seolah dia mau saya. Kekuatan saya juga. Ini sebenarnya Tita punya kepribadian yang ganda. Saya melihat makhluk yang lain di sini. Dan apa yang saya katakan sekarang berdasarkan vision saya, dan saya berharap juga untuk jujur sejujur-jujurnya. Saya merasakan energi makhluk halus di sini. Ini makhluk halus ini yang kamu lihat bawa atau dibawa sama Tita gitu? Iya, mendiami tubuhnya. Pesugihan ini pernah mencelakakan orang ya? Iya. Jujur, ayo. Bahkan kalau ada yang sirik dengan saya bisa dengan peperin darah dan besoknya bisa sakit. Macam-macam sih, bisa meninggal juga. Kalau memang ya. Serem sekali ya belakang kamu. Ini ada di belakangnya dia, Roy. Iya. Dan ini bener-bener kayak sosok yang entah ini wewe gombel atau apa namanya, tapi luar biasa, sangat powerful sekali, menguasai tubuh Tita. Dan bahkan Tita tuh kayak orang yang bukan dia gitu loh. Seharusnya karakter Tita itu kalau dilihat dari secara fisik lembut, tapi berbanding terbalik dengan apa yang saya gambarkan di sini. Wewe gombel gitu ya. Semacam wewe gombel. Rambutnya sampai kemana-mana. Cukup besar, Roy. Cukup besar. Dia tuh makanannya darah. Jadi saya ngeliat kental sekali. Bahkan saya ngerasa di lehernya penuh darah makhluk ini. Ini matanya melotot gitu, Roy. Matanya melotot gitu, terus rambutnya kayak bisa megang orang gitu lah. Itu yang saya rasakan. Dan ini kesini-sini, dan ini kesini juga.
fokus ya. Ini aman buat Nini nggak, Roy? Saya melihat kalau kamu nggak kuat. Kenapa? Nini kenapa? Apa yang kamu rasain? Aku kayak tiba-tiba pengen nangis. Kamu ada hal yang nempel di diri kamu ya. Apa Roy yang kamu lihat? Roy? Saya sih lihat makhluk ini. Tuh, saya mencium bau amis di sini. Dahsyat sekali ya powernya. Kamu sakit ya? Ini powerful Apa yang banget. kamu rasain? Sampai dia nangis. Nini. Kenapa Roy? Ini rambutnya kemana-mana ya? Oh, rambutnya kemana-mana tuh. Sampai kayak dia bisa kayak nyekek orang dan dia bisa. Ini gara-gara pesugihannya dia nih. Mandi darah hewan. Jadinya powernya makin lama makin kuat dan makin besar. Di balik kepolosannya si Tita, dia mengganggu orang loh. Makhluknya. Mengganggu. Gimana nih? Muncul, nggak Muncul. senang atau kayak yang dialami oleh Nini ini? Muncul, hilang, dan pergi yang dialami Nini sekarang. Jadi seperti merogoh lehernya. Yang kamu rasain, kalau misalnya kamu emang bisa lihat dia dan pernah ketemu, ada di mana sosoknya saat ini? Saat ini yang saya melihat ada di belakang pintu tamu itu. Ada di- Kayak gitu di belakang dia. Iya sih. Sepertinya dia senang sekali melihatnya. Kenapa? Senang kenapa? Ya mungkin ingin menjadi temannya. Jadi teman. Kok ada darah? Saya ngelihat makhluk ini ada di sekitar dia loh. Satu lagi, apakah kamu membawa sesuatu ya hari ini? Jadi maksud Anda datang ke sini itu untuk apa ya? Saya ingin melakukan pesugihan, ritual pesugihan di sini. Pamer gitu maksudnya? Iya. Bolehkah saya izinkan saya ke belakang mau ngambil sesuatu? Sudah saya siapkan di belakang. Oke, boleh Roy. Silakan. Boleh ya? Saya ngerasain ini benar-benar kayak, kamu tahu kan film horor dan beberapa yang saya lihat seperti ini. Sosoknya serem banget ya. Nih, baru saya potong tadi. Ini baru dipotong. Iya, Kamu yang darahnya. Bawa apa ini ya? Ini ayam ritual saya. Ayam ritual kamu. Hitam putih Hitam ayam. putih. Lambang simbol Iya. alam semesta, ada hitam dan ada yang putih, baik dan buruk. Mbak Tita, harusnya jangan. Tapi boleh saya melakukan pesugihan ini di sini? Ih, Boleh saya sarankan sebelum melakukan ritual, tapi pastikan Nah, itu dia. semuanya aman di sini. Tidak ada yang terluka. Ya, tadi bintang tamu kita kena, penonton aman nggak Roy? penonton harusnya aman, tapi kamu harus gini. Kamu teman-temannya ini udah nunggu di belakang nih semua, nggak cuma ini. Ini sebenarnya ratunya. Anak buahnya masih banyak, Masih lagi. banyak anak buahnya. Makhluk-makhluk lain? Iya. Jadi ini nih sebenarnya dia ratu deh. Dia itu kekuatannya besar banget. Pakai darah binatang sih ya. Ini darah nih. Iya, ini darah binatang, darah ayam. Yang di mangkok ini, Iya, ini darah ayam yang tadi baru saya potong. kenapa ayam yang kamu bawa? Bukan yang tadi kan kamu bilang ada rusa, ada ini, ada itu. Itu kan karena di hutan, di ritualnya. Kalau ini saya di darat, ada yang di daratnya juga. Yang biasa ritualnya. kamu lakukan di rumah Iya, pakai ayam ini? Pakai ayam ini. Untuk melakukan ritual di darat. Bau busuk loh, serius. Ya tuh lihat kamu tuh sayang usianya dibuang-buang pakai pesugihan darah kayak beginian. Dan saya melihat seperti ini dalam penglihatan saya. Nih. Tuh.
Darah di mana-mana gitu. Darah di mana-mana, terutama di bagian leher dan jidat juga. Ini dia yang saya lihat nih. Mukanya darah semua, setengahnya darah semua. Karena dia menghisap darah hewan apapun untuk dijadikan kekuatan powerfulnya si makhluk ini. Saya bisa sebut ini semacam wewe gombel ya, tapi dia tidak mempunyai payudara yang besar dan panjang-panjang, tapi malah punya rambut yang malah ngikat leher orang dan bisa jadi orang jadi kayak berhalusinasi. Bolehkah saya mencoba ritual saya di sini? Boleh, silakan. Sebentar, saya mau tanya deh. Ritual ini pertama kali kamu lakukan untuk minta pesugihan supaya kaya gitu? Iya, supaya kaya. Sekarang kamu merasa udah dapat semua yang kamu mau? Saya sudah mendapatkan semua apa yang saya inginkan. Kan Ray sama Neni bisa menilai kalau orang yang kaya gitu udah ada uang, bukannya kalau wanita justru senang pakai perhiasan. Enggak, justru ini syarat saya supaya saya tidak boleh memakai perhiasan. Di sini syarat saya di ritual ini tidak boleh memakai apapun perhiasan. Jadi kayak pantangan. Jadi emang sengaja pantangannya kan dia Iya, nggak boleh pakai ini pantangan perhiasan. saya. Saya nggak boleh memakai perhiasan apapun. Itu syaratnya. Iya, itu syaratnya. Oke. Jadi saya melakukan ritual ini, boleh? Izinkan saya? Jujur saya agak jijik ya, Pak. Iya, cici lah. Jijik ya? Darah. Darah yang hewan.